Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, balik lagi nih di konten movie di channel ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, akang teteh, dari tukang bubur hingga tukang gali kubur, Mamang doakan kalian semua sehat dan semua urusannya dimudahkan. Alhamdulillah ya Lur, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat berpuasa penuh 1 bulan dan dijauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Gerbang Neraka merupakan salah satu film horor Indonesia yang tayang tahun 2017 lalu. Film ini mengisahkan tentang sebuah piramid misterius yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Bahkan ada gerbang neraka di dalam piramid itu yang harus ditutup supaya dunia tidak mengalami kiamat. Penasaran dengan cerita film ini? Benarkan posisi rebahan kalian, siapkan mental Anda. Hayu, gaskeun. Film diawali di masa 5000 tahun sebelum Masehi. Terlihat ada sekelompok manusia purba yang sedang melakukan ritual di sebuah piramid kuno. Mereka pun mengangkat sebuah benda seperti kujang. Tapi tak lama, piramid tersebut seketika bergoncang, lalu bangunannya roboh. Dan film Gerbang Neraka pun dimulai. Film berpindah kepada seorang dosen sekaligus profesor bernama Theo yang sedang berpresentasi di depan anak didiknya. Sementara di luar kampus terdapat seorang pria bernama Tomo, yaitu wartawan yang sering menyelidiki kasus horor atau mistis. Dia terlihat sedang mewawancarai pendapat warga tentang dukun pengendali cuaca. Kemudian datanglah seorang paranormal yang bernama Guntur. Saking terkenalnya, Guntur ini memiliki acara khusus di televisi, sehingga dia bisa disebut sebagai paranormal artis. Setelah dukun beraksi di depan semua warga, ia pun membagi hasil keuntungan dengan Tomo. Guntur yang melihat itu pun mengetahui jika dukun itu tidak benar-benar sakti dan hanya settingan saja. Di kantornya, Tomo menonton acara berita. Ia melihat seorang arkeolog bernama Arni sedang menjelaskan tentang piramid Gunung Padang. Dr. Arni menjelaskan jika para tim arkeolog baru saja menemukan situs piramid ini yang sudah berjuta-juta tahun lamanya terkubur. Piramid Gunung Padang memiliki total wilayah 25 hektar. Itu berarti 10 kali lebih besar dari Candi Borobudur. Dan piramid ini adalah piramid tertua di dunia. Ia berharap presiden dan pemerintah dapat membiayai dana ekskavasi dalam mengulik piramid ini. Tomo seketika mendapatkan inspirasi. Ia akan membuat berita horor yang berkaitan dengan piramid Gunung Padang. Ia yakin pasti hal ini dapat menguntungkannya. Di rumahnya, Tomo digugat cerai oleh istrinya karena menganggap pekerjaan Tomo itu aneh dan dapat memberikan dampak buruk kepada anak mereka yang masih kecil, yaitu Lila. Tomo tidak masalah hubungan rumah tangganya retak, tapi yang paling penting, ia masih bisa bertemu dengan anaknya. Keesokan harinya, Dr. Arni mempresentasikan tentang situs piramid Gunung Padang kepada anak didiknya. Di tengah-tengah itu, Tomo pun menyelinap masuk ke dalam kelas, padahal ia bukan mahasiswa. Hal ini Tomo lakukan karena ia penasaran dan ingin tahu juga tentang sejarah situs piramid Gunung Padang. Malam harinya, Tomo datang ke rumah mantan istrinya untuk menjenguk anaknya Lila. Tapi tidak ada satupun orang di rumah ini. Tomo memanggil-manggil, tapi tidak ada satupun jawaban. Lalu, ia melihat ada seorang wanita. Wanita itu sedang menutupi matanya. Dan Tomo pun bertanya, "Anakku di mana?" Wanita itu menunjukkan arahnya. Tapi seketika wanita tersebut menghilang. Lalu, Tomo pergi mencarinya ke lantai atas. Ia pun melihat rumah-rumah di sekitarnya sudah hangus terbakar. Tomo terus melihati rumah-rumah itu. Dan tiba-tiba, si hantu malah nongol lagi. Tomo menghadap ke belakang dan dia melihat wanita itu sedang memegang bola matanya sendiri. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi Tomo.
Singkat cerita, Presiden pun mendengar suara para tim arkeolog untuk meneliti piramid Gunung Padang. Presiden pun memberikan izin dan menanggung biayanya juga. Karena jika situs ini berhasil dikembangkan, maka pandangan dunia akan berubah terhadap Indonesia. Secara diam-diam Tomo pun membuntuti Dr. Arni ke Gunung Padang. Jangan salah, karena situs ini bernama Gunung Padang bukan berarti terletak di kota Padang, tetapi terletak di kota Cianjur, Jawa Barat. Apakah di sini ada wargi Cianjur? Komen di bawah ya. Sesampainya di sana, Tomo melihat banyak tim wartawan yang ingin meliputi tentang piramid ini. Tidak hanya itu, Tomo pun melihat si artis paranormal alias Guntur ada di sana juga. Tahu rumah Kuncen Gunung Padang kan? Kuncen Gunung Padang mah Abah Iwan. Tinggal Abah Iwan teh di dia ke kiri. Untuk menambah informasi, Tomo pun mendatangi rumah tetua di kampung ini yang mengetahui tentang Gunung Padang. Namun kedatangannya tidak disambut baik. Malam harinya, di tenda Profesor Theo dan Dr. Arni meneliti sebuah batu dari situs Gunung Padang. Karena sudah larut malam, Prof. Theo menyuruh Arni untuk tidur. Di tengah kesunyiannya malam, Prof. Theo yang lelah melepaskan kacamatanya. Lalu, secara samar-samar ia melihat di hadapannya seperti ada sosok misterius aneh yang berpostur tinggi. Tiba-tiba, di pagi hari, secara mengejutkan Dr. Arni menemukan Profesor Theo sudah tidak bernyawa dalam keadaan mengenaskan. Berita heboh itu pun langsung menyebar di kalangan para wartawan. Tetapi, agar suasana tidak panik, Dr. Arni pun mengatakan jika Profesor Theo tewas karena terkena serangan jantung. Sekarang, otomatis kepemimpinan penelitian piramid ini jatuh sepenuhnya diambil alih oleh Dr. Arni. Salah satu wartawan songong menertawai hal tersebut. Ia merasa tidak yakin jika penelitian ini akan berhasil, karena yang memimpinnya juga seorang perempuan, bahkan tidak memiliki gelar profesor sama sekali. Kemudian, Guntur datang ke rumah tetua tadi untuk mencari informasi. Berbeda dengan yang tadi, tetua itu menyambut baik kedatangan Guntur, sedangkan Tomo malah dicuekin. Hal ini karena Guntur memiliki ilmu sakti dan satu aliran dengan tetua tersebut. Setelah itu mereka pun bersama-sama mewawancarai sang tetua. Malam pun tiba. Si wartawan songong ini kebelet ingin pipis. Saat buang air di bawah pohon, bukannya bilang permisi, dia ini malah ngomong hal-hal yang gak jelas, bahkan lebih condong meledek para makhluk gaib yang bersemayam di tempat ini. Tiba-tiba, keesokannya pria itu ditemukan tewas dalam keadaan yang tidak wajar. Setelah semua kejadian ini, Tomo dan Guntur pun menawarkan diri untuk membantu Dr. Arni, karena mereka rasa ini berkaitan dengan hal mistis. Tapi Dr. Arni menolak, karena ia tidak percaya pada hal gaib dan menjunjung tinggi sains serta pengetahuan. Di malam hari, Dr. Arni dan teman perempuannya, yaitu Wulan, mendapati keunikan pada Gunung Padang, yang ternyata piramid ini diapit oleh 5 gunung. Mereka menyimpulkan bahwa piramid ini disembunyikan sehingga pintu masuknya sulit ditemukan. Saat akan pergi tidur, Wulan merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, lagi dan lagi, di pagi hari Arni menemukan jasad lagi. Wulan ditemukan tak bernyawa dalam kondisi yang mengenaskan. Karena sudah kehilangan 2 orang penting, Dr. Arni menerima tawaran bantuan kerjasama dari Tomo dan juga Guntur. Mereka pun melakukan penggalian untuk mencari pintu masuk piramid ini. Dr. Arni yakin pintunya ada di sebelah utara. Hal ini karena piramid Gunung Padang terletak di tanah Sunda, sedangkan arti Sun adalah matahari. Dr. Arni menyangka orang zaman dulu menyembah matahari,
dan matahari muncul dari arah utara. Namun setelah dicari-cari, pintu itu tidak ditemukan juga. Besoknya, dengan kekuatan supranatural, Guntur mengatakan bahwa pintu masuknya berada di arah selatan. Ia rasa orang-orang zaman dulu tidak menyembah matahari, bahkan condong menjauhinya, sehingga mereka membuat pintu masuk piramid ini di arah selatan. Setelah berusaha penuh, akhirnya mereka menemukan pintu tersebut. Piramid aja punya pintu, kok FF enggak? Mereka pun masuk ke dalam piramidnya. Dokter Arni menyuruh mereka semua pakai masker karena takutnya ada virus corona. Maaf, salah. Maksudnya gas berbahaya karena piramid ini sudah lama tidak dibuka. Tapi untungnya setelah dicek, ternyata oksigen di sini aman. Setelah puas menelusuri, mereka pun terfokus kepada sebuah meja yang di atasnya ada sebuah kujang. Dokter Arni pun mengambilnya untuk dijadikan objek penelitian. Setelah kujang itu diangkat, seketika piramid berguncang. Bebatuan pun runtuh menimpa mereka semua. Untungnya mereka selamat, tapi sebagian mengalami luka-luka. Sementara pintu piramid pun tertutupi oleh batu. Kemudian, karena insiden ini, Presiden pun memutuskan untuk menghentikan penelitian ini sementara karena dianggap berbahaya. Sehingga mereka pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Di kantornya, tak sengaja Tomo menyenggol segelas kopi. Lalu, ia melihat ada simbol unik di tumpahan kopi tersebut. Kemudian ia pun mengabadikannya. Sementara itu, Dr. Arni sedang berada di sebuah laboratorium untuk menganalisis kujang batu yang ia temukan di piramid kemarin. Tak lama sebuah gangguan pun terjadi. Seketika listrik mati. Dan ia pun didatangi oleh sosok misterius. Di sisi lain, Guntur sedang menunjukkan aksi paranormalnya kepada awak media, supaya mereka semua mengakui bahwa dia adalah orang yang sakti. Tapi tiba-tiba, Guntur malah kalah dan diseret-seret di bawah lantai. Mereka bertiga pun berkumpul kembali. Mereka saling menceritakan keanehan-keanehan yang mereka alami. Arni mengatakan jika ia melihat sosok menyeramkan di rumahnya. Guntur bilang sosok itu bernama Badura, sang penunggu Gunung Padang. Lalu, setelah diteliti kembali, Dr. Arni menemukan sebuah tulisan aksara kuno pada kujang tersebut. Tulisan itu memiliki arti jika kujang ini dipakai untuk membuka kunci gerbang api. Mereka pun berpendapat bahwa arti gerbang api itu adalah gerbang neraka. Mungkin saja di dalam piramid itu ada banyak iblis yang ingin keluar dari neraka dan ingin memasuki alam dunia. Contohnya saja seperti iblis Badura. Ia berhasil keluar dari gerbang neraka karena beberapa hari kemarin banyak korban yang berjatuhan di piramid Gunung Padang. Hal ini membuat iblis Badurak semakin kuat. Mereka bertiga pun harus menghentikan semua ini. Jika iblis-iblis itu berhasil keluar dari gerbang neraka, maka artinya dunia akan kiamat karena teror-teror dari mereka semua. Di rumah, anak Tomo pun diteror. Kamu pulang sekarang. Lila, Lila. Kamu nggak apa-apa? Hah, Lila, sayang. Dan terlihat ada lambang-lambang iblis di dinding rumah. Tomo mulai merasa khawatir, apalagi ini menyangkut keselamatan anaknya. Maka mereka pun memutuskan pergi ke piramid Gunung Padang kembali untuk menutup gerbang nerakanya. Tomo berhasil menyingkirkan bebatuan dengan ditarik oleh mobil, sehingga mereka bisa mengakses pintu masuk kembali. Setelah memasuki piramid, tanpa disangka-sangka mereka malah jadi berpencar. Guntur pun bertemu dengan iblis Badura. Ia segera mengeluarkan senjata keramatnya.
Namun sayangnya, tidak ada satupun senjata yang berhasil mengenai iblis tersebut. Singkatnya mereka pun bertemu kembali. Dr. Arnie mengatakan jika di setiap struktur bangunan piramid pasti ada bagian paling penting, yaitu main chamber. Ia rasa gerbang nerakanya ada di sana. Maka mereka pun berbagi tugas. Tomo dan Arnie akan menuju main chamber di piramid ini dan berusaha mencari gerbang nerakanya. Sedangkan Guntur akan bertarung dengan iblis Badura. Singkatnya, setelah pertarungan yang cukup sengit, Guntur terpental dan badannya terluka parah. Lalu Guntur pun mengambil kujang kayu itu, kemudian ditusukkan ke dada Badura. Hingga akhirnya Badurak pun berhasil dilumpuhkan dan seketika musnah, Slur. Guntur yang sudah tidak kuat pun meregang nyawa di tempat tersebut. Tugas mereka pun belum selesai. Tomo dan Arnie akhirnya berada di kawasan main chamber dan menemukan pintu masuknya. Di dalamnya terdapat gerbang api alias gerbang neraka yang kekuatannya mampu menembus hingga keluar piramid. Tomo segera memasukkan kujang kayu itu ke gerbang nerakanya. Seketika film pun berpindah. Scene beralih kepada Tomo yang sudah berada di sebuah ruangan. Dan di hadapannya ada seorang laki-laki yang berpakaian rapi. Laki-laki itu menyuruh Tomo untuk menghentikan aksinya. Dia mengajak Tomo untuk ikut menyembah ajarannya. Dia bisa mengabulkan semua yang Tomo inginkan. Bahkan dia tahu jika Tomo memiliki anak yang masih kecil, yaitu Lila. Dia mengatakan jika ia bisa menjamin kehidupannya Lila, dia bisa memberikan Lila kekayaan, kemewahan, kecukupan, semua yang ada di dunia ini bisa ia berikan kepada Lila, sehingga masa depannya sangat terjamin. Semua ini bisa terwujud asalkan Tomo mau mengikuti ajarannya. Tomo tampak bimbang dengan hal ini, tapi selama ini alasan ia berjuang adalah untuk masa depannya Lila. Tomo bertanya, apakah Lila juga akan mendapatkan kasih sayang? Laki-laki itu menjawab jika nanti Lila sudah serba berkecukupan, sehingga tidak butuh yang namanya kasih sayang. Di saat itulah Tomo mulai sadar jika tanpa cinta tidak akan ada masa depan bagi manusia. Tomo langsung menusuk pria itu dengan kujang. Dan ternyata benar, semua itu hanyalah tipuan belaka. Untungnya Tomo tidak tertipu dan melakukan tindakan yang tepat, sehingga gerbang neraka pun berhasil ditutup. Seketika piramid bergoncang dan akan runtuh juga. Tomo sudah tidak kuat berjalan lagi. Ia berpesan agar Arnie harus selamat dan menjaga puterinya. Dr. Arnie pun terpaksa meninggalkan Tomo dan Tomo pun terkubur di dalam piramid Gunung Padang. Pada akhirnya hanya Dr. Arnie lah yang selamat. Ia pun mulai sadar jika tidak semua hal berpacu pada logika dan ilmu pengetahuan saja. Kini piramid Gunung Padang sudah tidak sama lagi di matanya. Dan sesuai dengan amanahnya Tomo, kini Arnie pun menjadi ibu asuhnya Lila. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Semua cerita dari film ini hanyalah fiksi belaka ya bukan diambil dari kisah nyata. Semangat terus puasanya, jangan ngeluh-ngeluh ya. Buat next video, enaknya bahas film apa lagi nih? Dan enaknya di-upload jam berapa? Tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.